Hai teman-teman, selamat datang di channel Tarot Energi. Hari ini yang dibacakan adalah doi kamu, orang kamu fokuskan, memberikan energi cinta kehidupan. Ya, jadi keberadaan dia itu meningkatkan energi cinta di hidup kamu, dan keberadaan kamu meningkatkan energi cinta di hidupnya dia. Jadi intinya kayak ada peningkatan lah semenjak kamu dekat sama dia, dan semenjak dia dekat sama kamu tuh ada peningkatan. Nah, ketika ada mengalami peningkatan, ya kalau misalkan cuma kamu doang ngalamin peningkatan dia enggak, nah berarti ini biasanya ketuker, bukan ketuker ya, kayak ada salah satu yang frekuensinya itu kurang ya, jadi kayak dia ngalir untuk nyimbangin. Tapi kalau kalian berdua sama-sama tinggi ya akan sama-sama naik ke atas, jadi dia nggak akan kenapa-napa, dia nggak goyang. Nah, misalkan ya teman-teman, kalau orang kamu fokuskan frekuensinya rendah, kamu tinggi dan selalu menjaga energi kamu tetap tinggi, jadi kamu nggak akan turun. Dia naik tapi kamu nggak akan turun, tapi dengan syarat ya memang kamu harus terus menjaga dan meningkatkan frekuensi energi kamu. Ya, caranya ya dengan kehidupan yang baik ya, kehidupan yang benar, olahraga, makan yang sehat, buah-buahan, sayur-sayuran, terus bagaimana kita bersikap kepada orang lain, bagaimana kita ngendalin diri kita. Itu kunci-kuncinya teman-teman. Ya, sometimes pikiran kalau udah nanganin kerjaan kan kayak pikiran kadang gimana-gimana ya. Nah, kenapa diperlukan keseimbangan, kenapa harus ada ibadah, kenapa harus ada healing ya, kenapa harus ada refreshing, jalan-jalan. Nah, itu untuk mengembalikan kesegaran pikiran dan rasa lagi itu ya. Kan paling gampangnya kan langsung jalan-jalan ya, happy-happy itu. Nah, tapi kalau ada yang memang bisa melalui cara hening, meditasi, ya lebih hemat lagi, lebih bagus lagi gitu. Kita langsung aja. Jadi doi kamu, entah dia membagi energi ke kamu atau jangan-jangan dia menarik energi kamu. Kita lihat ya, dia membagi atau menarik. Oke, ini ada Ace of Swords, lalu ada Moon. Lebih open the channel, go with the flow. Nah, di sini orang yang kamu fokuskan itu dia tipikal yang dia merasa dia ada di kondisi kehidupan yang baik, dan dibilang dia sayang apa nggak sama kamu, dia tertarik sama kamu ya teman-teman. Sebelum dia sama kamu, aku lihat dia, ini kartu menunjukkan kalau dia sangat mempertimbangkan background kamu. Kamu orangnya, backgroundnya seperti apa, prestasi kamu bagaimana, kehidupan kamu bagaimana. Jadi kak, apakah dia ngelihat secara cinta juga kak? Dia ada rasa nggak sih? Atau dia cuma ngelihat karena teman-teman di sini sukses ya, cantik, ganteng gitu. Terus kamu tuh bisa angkat derajat dia gitu. Apa yang dia lihat itu doang? Iya, itu hal pertama yang dia perhatikan. Kok ngomong cantik ganteng ya, itu kayak udah basic, harus iya, nggak bisa enggak bagi dia. Terus kayak misalkan nih, dia pengen tinggi badan kamu, berat badan kamu sekian-sekian, itu udah fix harus seperti itu. Jadi itu kayak ibarat hal yang nggak perlu diomongin gitu. Jadi dia langsung ke tahap dimana kehidupan teman-teman kayak bagaimana kalau sama dia ntar. Nah, orang yang kamu fokuskan ini sangat menjaga dirinya. Dia sangat menjaga energinya teman-teman. Dia nggak mau capek, ya dia pengen sama-sama naik itu. Dan umumnya hal seperti ini, dan dia tidak akan keberatan ya jika suatu hari nanti ternyata ya dalam perjalanan kan ya ada naik ada turun. Nah, dia mau bareng-bareng mengarungi lautan bersama. Ini analogi ya. Kalau seandainya kalian kayak usaha bareng, usahanya fluktuatif, ya udah kayak bertahan bersama untuk bisa naik lagi. Terus kalau teman-teman di sini kayak sukses ya terus ekspansi kesuksesannya. Terus kalau seandainya terjadi sesuatu ya saling menjaga, saling melindungi gitu. Dan orang yang kamu fokuskan di sini tidak ada niatan buruk ya. Memang ini adalah sebuah standar yang harus dipenuhi. Itu. Dan sebenarnya ini juga yang membuat dia itu lama ketemunya itu. Nah, ketika dia ketemu kamu, dia melihat ada kecocokan itu. Makanya dia mau membuka dirinya ya untuk PDKT ya, atau kalau kamu sama dia udah bersama saat ini ya udah syukurlah. Ya. Nah, sekarang kita lihat gimana reaksi kamu ketika dia seperti ini sama kamu dari awal ya. Oke, sebenarnya teman-teman, kamu dan dia ini ada kesamaan di mana ya pengen punya pasangan yang jelas ya, backgroundnya, pengen punya pasangan yang
kedepannya itu tuh visi misinya tuh ada. Kan kadang ada jawab yang nggak tahu deh, jalan aja enjoy. Karena ada orang ngomong seperti itu, tapi sebenarnya dia sudah menetapkan ke depan dia mau bagaimana. Cuma nggak diomongin aja gitu ya, kadang ada yang kayak gitu. Nah, kalau teman-teman di sini tipikal yang pengen pasangannya itu bisa ngarahkan, ya pengen yang pasangannya itu kuat ya, dia punya visi itu. Jadi teman-teman di sini nggak masalah untuk ntar ngikutin, nggak cewek nggak cowok ya. Nah, orang yang kamu fokuskan di sini bener-bener ya dia punya visi yang jelas. Makanya kenapa dia sangat selektif. Dia sangat selektif. Ini bisa terbolak-balik energinya. Nah, kalau teman-teman di sini juga visinya jelas dan teman-teman nggak keberatan untuk berkolaborasi secara visi ke depan mau ngapain digabung-gabungin nggak apa. Nah, tapi ini ada kartu 2 pedang dan ada kartu remember who you are. Teman-teman ini pengen eksklusif ya, jadi nggak pengen hubungan ini tuh ada yang ikut campur ya, ipar atau mertua dan lain-lain, yang which is dimana ada teman-teman yang pengennya udah cukup kamu sama dia aja. Dan kecenderungan di sini teman-teman pengen seperti si doi kamu tuh biar kamu aja deh yang nanganin gitu, udah nggak usah yang lain, nggak usah ikut campur. Itu kalau misalkan buat masalah contoh nih, udah buat masalah masak ya biar teman-teman aja yang ngurus gitu, jadi yang lain nggak usah ikut campur. Tapi bukan berarti dia nggak boleh ngejenguk, yang ya boleh gitu, dia masih boleh ada pertemuan ya, masih boleh selayaknya kayak ketemu sama keluarga ya nggak masalah. Tapi untuk seluk beluk rumah tangga dan lain-lain tuh kayak nggak, jangan ikut campur. Itu kayak udah biar teman-teman aja deh yang ngurus gitu. Dan orang kamu fokuskan harus bisa setuju untuk itu. Kamu nggak minta dan nggak maksa, tapi kalau dia nggak bisa kayak gitu, ya teman-teman pun juga nggak maksa ya. Nah, untungnya ini ada kartu interact and relate ya, community, family, and traditions. Kebetulan orang terdekatnya sama orang terdekatnya kamu itu cukup terbuka dan menyerahkan keputusan di kamu dan dia. Pertama, kalian berdua sama-sama orang yang berhasil, orang yang sukses ya. Nah, sukses dan berhasil ini bukan artinya dia harus kaya dulu ya, tapi teman-teman bisa menjaga diri dengan baik ya. Teman-teman bisa terus berusaha dan tidak hanya diam saja. Ya, teman-teman bisa terus bersikap untuk kehidupan yang lebih baik. Oh, misalkan nggak ada kerjaan di sini, ya udah mungkin di kota lain, di negeri lain gitu kan. Oh, usaha ini produknya kurang oke nih, mungkin coba untuk belajar produk baru gitu. Terus juga teman-teman sangat bisa melihat keadaan ya, tidak berlebihan itu, dan bisa menyederhanakan kebutuhan dan diri. Nah, ini yang membuat teman-teman tuh kesannya kayak kuat sekali fondasinya. Dan orang yang kamu fokuskan pun akan mengikuti nantinya. Nah, jadi respon dari teman-teman ini juga sangat sejati, toleransi ya. Cuma emang di awal tuh ketat banget ya untuk masuknya, dan dia pun juga sama. Nah, frekuensinya sama nih teman-teman. Ketika kalian bergabung, ini akan sangat setia banget dan akan sangat bagus banget hubungannya gitu. Oke, kita lihat sekarang teman-teman ini kamu tipikal yang bikin dia makin semangat ya, bikin hubungan ini makin naik, atau bikin dia makin kecapean tapi kamunya makin naik. Nah, kita lihat kamu kayak gimana nih ya. Oke, ini ada 3 kartu. Ini ada Queen of Coins, lalu ada Six of Cups, lalu ada Ace of Wands di sini. Oke. Teman-teman di sini tipikal yang sangat intens ya energinya teman-teman. Artinya teman-teman chat duluan, teman-teman ada inisiatif duluan ke dia. Kalaupun teman-teman ngerasa teman-teman diem, tapi teman-teman tindakannya itu aktif banget buat dia. Teman-teman effortnya itu tinggi banget buat dia. Nah, jadi di sini teman-teman yang memberi energi. Walaupun kadang teman-teman ngerasa kayak, Kak, enggak sih, nggak terlalu berusaha gimana. Tapi sekali kamu ngelakuin itu dampak buat dia besar banget. Contoh, teman-teman ngerasa nggak setiap hari sih ngubungin dia gitu, nggak ngerasa nyariin dia duluan. Tapi ketika dia minta tolong kamu, ketika kamu ngelakuin, dia tertolong banget. Contoh nih, misalkan dia punya tugas ngampus, dia nggak ngerti banget ngerjain PR-nya itu. Nah, teman-teman di sini kayak sebenarnya nggak pengen bantuin juga gitu, tapi teman-teman bisa mengarahkan dia, bisa ngebantu dia sehingga tuntas yang sempat dia ngerasa udah nggak tahu lagi harus bagaimana. Sekali lakuin, beres langsung. Itu salah satunya ya, jadi dia makin ke atas gitu. Nah, cuma ya teman-teman, waktunya teman-teman, tenaganya teman-teman. Nah, ini gimana nih ngaturnya nih saat lagi ngebantuin dia.
Dan ya, bukan berarti teman-teman nggak bisa emosi ya. Kalau seandainya teman-teman doang yang berusaha, teman-teman doang yang cinta, masih bisa ada rasa kesel kalau dia effortnya nggak ada. Gitu. Cuma kalau dilihat dari kartunya yang tadi sebelumnya ya, orang yang kamu fokuskan itu menyesuaikan kamu. Kamu gerakannya di mana, dia menyesuaikan. Kamu gerakannya seperti apa, dia menyesuaikan. Asik nggak tuh? Dan kalau seandainya dibilang ketika fase-fase insecure itu udah dilalui ya, teman-teman di sini mengeluarkan sisi romantis, sisi yang benar-benar membuat orang yang kamu fokuskan tahu kamu tuh cinta dan sayang sama dia. Itu kadang kan ada orang di awal menilai, oh dia orangnya traumaan nih, oh dia orangnya terlalu apa namanya insecurean gitu. Padahal itu hanya di awal. Ya itu bisa dibilang sebuah penjagaan, sebuah kondisi selektif di mana nggak pengen dapat pasangan yang salah itu. Nah, di sini ketika udah melewati fase itu dan udah paham, ya udah rasa insecure itu nggak ada. Nggak ada rasa protektif dan defensif yang berlebihan lagi, itu nggak ada gitu. Sekarang kita lihat reaksi dari orang yang kamu fokuskan. Di sini kamu emang tipikal yang memberi energi ya, itu. Dan ya kalau udah saking banyak yang memberi, bukan berarti nggak bisa emosi, ini bisa. Jadi energi yang diberikan bisa berupa energi emosi juga ya, alias tekanan. Tapi tekanannya membangun, bukan tekanan yang ngejatohin ya. Nah, sekarang kita lihat reaksi dia gimana. King of Wands dan ini ada Star. Oke. Oke, reaksi dia di sini aku lihat juga dia kayak nggak terima ya. Jadi dia terima yang enak-enaknya aja. Dia terima hal-hal baik yang kamu berikan, ya bantuan, terus juga bagaimana kamu memandang dia dengan penuh cinta, bagaimana kamu perlakukan dengan baik, dia terima itu. Tapi di saat kamu sikapnya lagi nggak baik ya, saat kamu lagi panas, dia akan ikut panas itu. Kamu ngomong apa dia jawab, kamu ngomong keras dia jawab dengan keras. Nah, bukan artinya dia cuma pengen enaknya doang, tapi karena orang yang kamu fokuskan ini mungkin udah terbiasa ya dapat perlakuan kayak gitu. Jadi ketika kamu ngelakuin hal seperti itu tanpa dia sadari, alam bawah sadarnya tuh ngasih tahu untuk udah apa namanya respon yuk, maksudnya balas gitu. Dia juga kadang nggak mau sebenarnya kalau kamu udah naik pitam dia nggak mau, tapi nggak tahu kenapa rasanya pengen gitu dan kuat sekali dorongannya karena dia kebiasaan kayak gitu. Kebiasaan itu membentuk teman-teman. Jadi kayak ada sesuatu yang ngendaliin dia tapi dia nggak tahu itu apaan. Dia tahu dia sayang sama kamu, tapi dia nggak bisa ngendalin dirinya untuk bentak balik gitu, walaupun dia nggak mau. Dia tahu kamu orang dia cintai. Nah, di sini kembali lagi ya, kalau teman-teman menyadari, oh ternyata dia dulu gini. Nah, dengan teman-teman bisa bisa membuat gerakan baru ya. Ntar dia akan menyesuaikan itu. Nah, terus juga di kesehariannya juga nggak boleh kayak begini ya teman-teman. Maksudnya kalau tahu lingkungan kayak nggak baik buat dia, ya udah cari lingkungan baru yang lebih mendukung. Gitu. Ada namanya karma lingkungan ya teman-teman. Udah kalau seandainya terus-terusan diladenin ya sikap-sikap kurang baik, ya lama-lama diri orang itu yang baik karena terus ngeladenin bisa ikut-ikutan dan ngaruh juga ke hubungan percintaan. Dan orang kamu fokuskan di sini tahu ya hubungan ini rasanya entah itu enak ataupun toksik, dia nggak masalah, dia enjoy teman-teman. Karena dia terbiasa di situasi hubungan yang nggak enak, dia enjoy. Saat sedang mungkin dia kerja atau di hubungan sama teman-teman, dia enjoy, dia nggak musuhan. Walaupun mungkin suasananya agak keras gitu. Nah, karena dia tahu kayak gitu ya udah kayak santai gitu, nggak usah ngomong putus ya teman-teman. Dan orang kamu fokuskan ini memang basicnya adalah orang yang sangat baik. Basicnya itu orang yang sangat membangun. Hanya aja kebetulan dia salah ya. Mungkin dalam pergaulan itu sempat salah tempat lah gitu. Salah berteman. Nah, jadinya kayak gitu. Nah, teman-teman, ini membutuhkan, aku percaya banget dia dewasa. Dia hanya perlu untuk keluar mencari lingkungan yang lebih baik. Terus teman-teman di sini kayak ngelihat dia seperti itu. Mudah-mudahan ya teman-teman di sini lebih melihat lebih banyak baiknya dia atau yang sebaliknya gitu. Nah, dengan begitu bisa tahu nih ini cocok apa nggak buat lanjut. Karena aku lihat kalian berdua ini tuh saling memberi sebenarnya, saling memberi tapi waspada.
saling memberi tapi waspada gitu. Nggak pengen sampai manjain gitu loh. Pengen ngebahagiain tapi nggak pengen ngemanjain. So sweet ya. Oke, itu aja. Terima kasih udah nonton. Salam Rahayu.